dan bagaimana waktu dan kita adalah hasil penelitian ini agar bisa bermanfaat dan kita bisa jalani tentang kita yang untuk persiapan kebijakan dalam kebijakan yang panjang untuk berlangsung ini. Jadi kita berharapnya dengan kajian ini kita bisa mendiskusikannya dan kita membuka pengalaman kita sehingga kita bisa mengadakannya secara jadi letaknya hasil penelitian ini bisa mencerminkan dan mendapatkan kualitas dan penilaian terdepan. Jadi pertanyaan kita memang walaupun kita tidak melakukan sendiri kajian itu, tetapi orang tidak ahli yang sudah menelurkan dan mereka kebijakan ini mempunyai cukup referensi yang kuat untuk memutuskan dalam berdebat. Jadi Bapak Ibu yang akan pasti kehadiran Bapak Rizaldi di tempat Timur dan di Pulau Buda itu berterhadap langkah. Jadi harapan kami apa yang menjadi keraguan yang kita mencerna mungkin melalui beliau bisa terlibat khidmat dan kita mungkin bisa berdiskusi jelas-jelasnya tanpa ada siapa-apa, tanpa ada siapa-apa. Memang ilmiah yang kita makan. Bapak Ibu kami mau itu seperti tetapi di dalam diskusi nanti dalam apa yang terjadi dari masyarakat betul. Jadi itu berikan inisial mengajarkan hubungan dan kemudian komunikasi penelitian penyelesaian nanti Bapak Ibu jadi sedikit kami sampaikan juga bahwa Bapak Beliau kali ini Bapak Beliau sudah mengambil apa berganti IGF tadi. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk Ibu Sekretaris yang telah menyampaikan dan membuka acara hari ini. Dan untuk kita semua yang hadir, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sekretaris Badan tadi, mari kita ikuti acara kita pada pagi menjelang siang ini, karena menurut hemat kami dan secara institusi Badan Perencanaan Daerah sangat berterima kasih dan memanfaatkan hasil penelitian sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sekretaris tadi untuk bagaimana kita terutama di Bapeda dan pemerintah kota PSU khusus umumnya kawan di OPD dalam langkah-langkah mengambil dan melakukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh kerjasama kita dengan perguruan tinggi ini. Sekali lagi ini sejenak maaf Dokter bila saya tidak sempat detail membaca, tapi sejenak saja sedikit saja amat sangat tertarik saya ini sesuai dengan judulnya inovasi cerdas IPA. Kita selama ini mungkin terlena dengan limbah dan apa ini yang ada istilah limbah B3 juga, ada limbah berbahaya, ada macam-macam. Jadi mudah-mudahan nanti dalam paparan yang telah Bapak lakukan penelitian ini bagi kami mudah-mudahan sangat-sangat berarti dan menjadi rujukan untuk di tahun 2022 atau 2023 kami juga melakukan terobosan atau langkah-langkah rencana ke depan sesuai dengan referensi yang ada ini. Baik, Bapak Dokter, narasumber kita. Selanjutnya mari kita dengarkan dan kita perhatikan secara sesama dari narasumber kita. Kepada Bapak Dr. Abdullah kami persilakan waktu yang seluas-luasnya. Belajar kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi moderator dan juga yang terhormat Ibu Sekretaris Bapeda yang mewakili Bapak Kepala Bapeda, dan yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan juga kepada Bapak Ibu pegawai di Bapeda ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya yang kedua kalinya untuk menyampaikan hasil dari penelitian kami di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Mungkin penelitian ini bukanlah penelitian yang begitu canggih dan hebat, cuma yang sederhana, simpel, dan mudah-mudahan bisa untuk kita lakukan bersama, dan setelah ini kita saling dapat melanjutkan komunikasinya untuk bagaimana menyerapnya. Dan puji syukur alhamdulillah kepada Yang Maha Kuasa yang memberi kita kesehatan. Di sini judulnya inovasi cerdas IPA SDBM atau instalasi pengolah air limbah sistem tanam berlapis melaku untuk memurnikan parameter polutan dalam limbah cair domestik dan UMKM. Di sini inovasi itu boleh dikatakan sesederhana adalah satu teknologi yang memudahkan pekerjaan kita, sederhana dan juga murah. Mengapa kami mengatakan di sini cerdas? Ini bukan berarti dia menggunakan internet yang begitu canggih, aplikasi yang canggih. Tidak, karena di sini IPAL yang banyak sekarang beredar itu harganya mahal. Kemudian menggunakan zat kimia dan juga bahan masih impor. Kami mengatakan cerdas ini kembali kepada alam. Kami gunakan bahan lokal. Apa yang biasa kita nikmati, yang kita lihat, tanah. Kemudian kami gunakan juga limbah-limbah menjadi satu alat untuk mengolah limbah cair. Tujuannya apa? Agar mudah dibuat, mengoperasikannya mudah, dan biaya pembuatan juga mudah. Kemudian kalau diganti bahan bakunya tersedia murah, tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Dan kemudian parameter polutannya ini seperti yang kita tahu dibilang dari Pak Moderator, Pak Dedi, ada yang berbahaya seperti racun-racun atau logam-logam berat, radioaktif. Bukan untuk tema ini, tapi kita mengolah polutan yang tidak memberikan bahaya yang seperti racun-racun yang besar, tapi dia itu berupa nitrogen, fosfat, BOD, COD, TSS, bau, dan juga warna. Ini nantinya akan polutannya yang akan diolah dengan alat ini. Mengapa ditamakan limbah cair domestik dan renewable? Karena kalau ini agak banyak terlupakan. Kita menganggap bahwa limbah domestik rumah tangga, kita mencuci piring, mencuci baju, rinso, kita anggap tidak berbahaya. Kita anggap aman saja. Nanti kita tengok bagaimana polutannya dari situ. Jadi inilah kemudian UMKM kita, perusahaan jahit, tahu, juga petani, mereka menghasilkan limbah cair, dan bahkan juga ada sawah kita, pertanian kita sisa pupuknya yang hidup dalam air. Kita anggap selama ini biasa saja, tidak akan merusak kepada lingkungan. Nanti akan kita sampaikan. Inilah akan kami utamakan dengan alat ini. Bukan bahan radioaktif. Ini berupa sedikit outline dari presentasi ini nanti. Jadi hasil-hasil dari penelitian kami ini juga sudah ada disampaikan, dipublikasikan dalam seminar-seminar internasional, dan juga sudah ada kami mendaftarkannya paten dan juga hak cipta,
Kemudian nanti kita akan sedikit masuk kepada pendahuluan umumnya dan juga kepada penelitiannya tentang STBM ini. Dan nanti kita bahas sedikit ringkasan umumnya. Dari sini, seperti kita bilang tadi, teknologi ini bukan canggih seperti anak muda sekarang. Main HP semuanya, istri HP ini tidak. Kembali kepada alam, menggunakan material tanah dan juga bahan lokal yang ada di sekitar kita untuk memurnikan polutan itu agar itu di bawah standar, artinya sesuai yang dibuat sesuai dengan standar waktu mungkin terbolehkan oleh pemerintah kita. Ini sedikit tentang penelitian ini yang telah kita berikan di seminar internasional yang ada di Jember baru-baru ini, dan juga ada beberapa publikasinya. Dan ini adalah material yang sudah kita daftarkan bermisalkan substantifnya di Kemenkumham. Ini bahan utamanya. Ini tanah campuran. Tanah itu nanti dicampur dengan arang, dicampur dengan serbuk gergaji, dicampur juga dengan sisa-sisa besi dari mesin bubur. Itu nanti bahan baku utamanya. Kita susun nanti seperti ini, ya, seperti kaca, seperti susunan batu bata. Air masuk nyata maka diserap nanti oleh pembuat polutannya. Ini materialnya zeolit tiruan. Kami buat juga dari abu sekam. Bila kami daftarkan hak apanya patennya di Kemenkumham, tujuannya kita agar nanti ini saat dipakai oleh masyarakat tidak ada orang yang mengklaim nanti. Kalau tidak diklaim orang lain, oh ini bukan kami, Anda harus bayar. Jadi tujuan kami agar ini nanti memproduk dari Indonesia dan kita tidak mengambilkan keuntungan. Atau kalau dipasang tidak ada orang menuntut. Karena zaman sekarang ini hak cipta ini sangat diperhatikan oleh pemerintah. Seperti kita ketahui juga, batik kita sudah disokong juga oleh negara-negara luar. Makanya perlu didaftarkan. Kemudian ini model sederhananya, tidak canggih, simpel saja, misalnya di lapangan. Ini kan STBM di bawah tanah. Mengapa? Karena gali lapangan tanah, asal ada curamannya, nanti saya verifikasi saja limbah itu masuknya, keluar nanti di bawahnya. Apabila ada lerengan daerahnya, maka dibuat bisa digali di dalam tanah saja. Ini nama STBM. Ini satu lagi yang juga sudah kami dapat ceritanya untuk menggambarkan itu bagaimana sebaran polutan. Jadi namanya polutannya ada dua singkatan, PSP, satu NPSP. PSP ini point source pollution. Artinya apa? Sumber dari pencemaran itu sudah diketahui. Ada seperti rumah sakit, jelas. Puskesmas, jelas, itu dibilang PSP namanya. Dan ada satu lagi sumber polutan ini non point source pollution. Artinya tersebar dia seperti sawah kita. Karena kita menggunakan pupuk pestisida, kita pasti dari pertanian paham bahwa tidak semua pupuk itu diserap oleh tanaman. Sisanya itu nanti akan larut, dan itu juga mengandung polutan, namanya PSP. Sumbernya apa? Fosfat, nitrat, dan juga kalium. Itu apabila masuk ke sungai, mengalir ke sungai, nanti lama-kelamaan menumpuk akan menyebabkan sungai tercemar, dan juga makhluk hidup dari sana akan bisa berkurang populasinya. Ini sedikit tentang dasar hukum mengapa pemerintah juga memperhatikan kita harus peduli pada lingkungan. Undang-undang juga 45 juga kesampaian dulu, bumi air kita yang itu adalah digunakan semuanya untuk kemakmuran Indonesia. Dan kemudian juga Permen Lingkungan Hidup RI nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu limbah cair. Makanya terinspirasi membuat alat ini.
Karena sudah ada standar mutu setiap industri ini berapa material yang boleh dibuang langsung ke sungai atau ke selokan-selokan. Nah, inilah menginspirasi mengapa kami berusaha untuk melakukan hal yang sederhana. Begitu banyak rumah, tetapi ternyata efek tidak begitu besar terhadap sungai kita. Masih ada ikan hidup di sana. Kenapa? Karena deterjen Bapak Ibu ini saya sekarang masuk di sawah ini. Sawah secara alami menyerap dia. Dikasih oleh Tuhan karena keuntungan orang-orang pintar datuk ulama atau di mama dulu membangun sawah di daerah ini. Ini otomatis jadi ipal alam sawah, sehingga dia menyerap. Betulnya dihasilkan oleh rumah tangga ini dan efeknya tidak begitu kita rasakan saat ini. Cuma kita pikir juga, apakah 20 tahun ke depan dengan jumlah penerimaan ini apakah masih sanggup sawah kita ini untuk menjadi ipal alami untuk mengolah limbah domestik ini? Tentu perlu kita memberikan teknologi sederhana agar, karena efek sampingnya apa? Sawah ini sendiri akan turun produktivitasnya karena dia tuh mati akibat telah menumpuk menerima racun dari limbah domestik yang dihasilkan. Ini saya bilang tadi hutang kita memang tidak begitu banyak, tapi secara alami hutang kita di Payakumbuh tidak banyak, tetapi karena ada sawah yang begitu banyak mengelilingi perumahan, maka fungsinya telah digantikan oleh sawah ini dalam menyerap konsumsi polutan yang dihasilkan oleh domestik tadi atau penghuni industri UMKM kita dari sawah ini. Tanpa kita sadari telah diberikan oleh teknologi sawah ini, kita bilang teknologi datuk-datuk kita ratusan tahun lalu yang saya tidak langsung telah masih menyelamatkan kita secara pangan dan juga akibat efek buruk dari pencemaran saat sekarang ini. Tinggal kita lagi mudah-mudahan kita menambahkan sedikit ipalnya untuk membantu agar lebih tercipta lagi kebaikan di lingkungan kita di sini. Bahwa tanah itu mengapa kok bisa menyerap polutan? Nah, kalau kita ambil ilustrasi sedikit, kalau kena kita pipis di kasur, tidak kita jemur, tidak kita siram, 2 minggu masih bau. Tapi coba kita kecil pipis di tanah, paling lama bau sekali. Besok ada lagi. Kira-kira itu adalah sebuah kekuasaan dan kuasa memberitahu kepada kita tanah ini loh bisa mengolah limbah. Jadi intinya setelah kami teliti, amati, ternyata di tanah ini Bapak Ibu, 1 sendok itu kurang lebih 10 gram ada 11 miliar mikroorganisme yang ada di sana. Mikroorganisme kan kecil ukurannya, ada mikroba, ada bakteri, ada jamur, ada protozoa, ada cacing, ada semut. Itulah yang memakannya. Sehingga dalam 1 hari saja polutan dari pestisida itu hilang. Tapi kalau kasur tidak ada tanah, tidak ada mikroorganismenya, sehingga 1 minggu itu masih berbau. Kemampuan itu yang kami ambil dari tanah itu, kemudian secara alami kami tambahkan arang sebagai makan mikroorganisme yang sudah ada di tanah itu, kami tambahkan sebagai gaji, dan juga kami tambahkan sisa-sisa besi yang ada di
Kalau kami di petani itu masa praktek itu ada mesin bubut, kemudian itu kami ambil si besi-besi. Mengapa? Karena apabila besi ini berkarat, dia itu warna coklat, teroksidasi, dia itu terion menjadi muatan Fe+. Jadi dia nanti akan bisa mengikat ion dari muatan yang berupa fosfat. Fosfat itu bermuatan negatif. Jadi positif negatif saling tarik menarik, tersimpal dari situ. Ini juga akan kita mencoba untuk menyerap polutan yang ada di pabrik kelapa sawit. Karena pabrik kelapa sawit itu mereka membuat kolam ya Pak Ibu. Kolam dibuat 10 buah, diletakkanlah limbah ke sana, nanti terendap masing-masing 1 minggu dibuang lagi ke sungai. Yang dibuang itu masih berwarna kopi. Dan itu nanti kita lihatnya ternyata telah banyak menyebabkan kehilangan ikan di laut dan nilainya masih hilang ikannya dan pendapatannya juga berkurang. Ini telah uji yang kami lakukan di Litbang Industri dan ada gambarnya itu sebelum diolah dan setelah diolah. Sebelum diolah warna hitam, setelah diolah berwarna agak kecoklatan. Ini tadi bentuk dari tanah. Inilah dua komponen utama pengacampuran ini. Jadi murah membuat dari tanah alami saja di sekitar kita, di dekat rumah kita bisa digunakan tanah itu. Asalkan tanah itu ada tumbuh oleh tanaman, tanda mikroorganisme masih ada. Tapi kalau pasir nggak bisa. Artinya apa? Karena mikroorganisme terlalu sedikit. Ini yang kami ganti dengan batu split. Ternyata kami coba susah juga membuatnya bagi masyarakat. Harus dimolekkan dulu, dicari serbuk, dari semen, dicari abu sekam, dicari pula tanah vulkanik, bekas sabu itu terlalu susah. Kami ganti dengan batu split kami campur dengan zoetiron tadi agar lebih mudah lagi. Karena batu split ini peran utamanya adalah agar air itu mudah lolos, tidak tersumbat alat ini. Kalau semua tanah tidak semua tanah, tapi tersumbat. Umurnya sebentar. Jadi dengan alat yang kami buat ini umur pakai kurang lebih 5-10 tahun. Tergantung limbah dimasukkan. Apabila kita masuk pas limbah CSW 15 tahun bisa. Tapi kalau dicampur kadang-kadang dengan lumpur itu tidak lama. Ini adalah desainnya dengan pakai dengan mahasiswa juga dilakukan. Di sini prosesnya itu. Proses dia itu diaudit salah satu pengutang. Kalau pemerintah ini khusus limbah peternakan sapi. Kami di pertanian peternakan sapi dan limbah itu dibuang saja antara pipis, tahi, air penyiraman dan campurnya semua dibuang. Sebagian ada menggunakan kulit untuk pupuk cair, tapi tidak semua apa. Tahinya juga begitu, dijadikan pupuk kompos atau pupuk organik, tapi tidak semua sisa-sisa itu bercampur dengan itu. Dan ini terbuang juga langsung ke selokan, kemudian masuk ke sungai dan ini mencemari. Kami coba olah, inilah dia. Sebelum diolah itu BOD 160, taman merah ini. Melebihi baku mutu. Setelah kami olah tinggal alatnya 2 meter,
maka akhirnya konsentrasi 10 ppm sudah jauh sekali sesuai dengan lolos yang diperbolehkan oleh pemerintah kita. Ini juga itu, kami juga pernah mencoba mengambil seni praktik ke rumah potong hewan kita yang ada di dekat Poltani, di Jalan Baru ke Poltani. Kami minta limbahnya, semua diolah kami. Di sana juga ada paling, tapi kami mencoba bandingkan dengan kami buat ini. Ternyata juga mampu dia itu mengolah minyak dan lemak. Karena kebetulan kami analisa minyak dan lemak, minyak hewan itu dan segala macam itu, dan minyak dan lemaknya itu melebihi baku mutu. Setelah diolah, ternyata dia sudah sesuai dengan baku mutu. Ini limbah tahu. Karena kebetulan di dekat Petani itu ada pabrik tahu di Purwajaya, banyak sebut tahu sana, itu dibuang saja Pak. Kalau lewat di situ baunya enak juga. Jadi sini kami mengolah bau, warna, kemudian COD, berorganik ada di sana. Setelah kami olah bau nggak ada lagi. Warna juga lebih, kemudian bahan organik, chemical oksigen di mana juga sesuai dengan standar baku mutu. Kebetulan pemerintah ini membuat standar mutu bau dan warna nggak ada Pak. DOD, COD, TSS, TN, bau dan warna nggak ada. Khusus tahu ini baunya luar biasa. Kandang sapi juga baunya luar biasa. Kami olah dengan alat ini, ternyata baunya hilang. Kenapa? Karena ada campuran arang di sana. Arang itu salah satu perannya untuk menyerap bau. Maka bau itu setelah keluar airnya, baunya hampir tidak ada bau yang begitu mencolok lagi. Ini juga kami buat sederhana di lapangan dan mengolah total fosfat. Ini total fosfat polutannya. Fosfat ini diperbolehkan kurang lebih adalah 10 ppm. Dan ini limbah tahu ini kita berpikir tidak ada fosfat di sana Pak. Ternyata mengandung fosfat. Dari mana? Pemerasan itu adalah nutrisi. Nutrisi itu juga mengandung fosfat dan nitrogen. Waktu dibuang fosfatnya 36 ppm melebihi standar diperbolehkan. Setelah kami olah dengan alat STBM ini, fosfatnya turun menjadi 6. Sudah diperbolehkan untuk dibuang lagi dan bau juga hilang. Ini juga modelnya kami buat model zigzag. Ini rumah makan. Kebetulan sana ada kafe. Kami coba mengolah limbah kafe ini. Karena kafe itu mengandung minyak, cucian piring, deterjen segala macamnya. Dan itu juga melebihi baku mutu. Khusus COD-nya ini, chemical oksigen demand. Ini apabila dibuang ke perairan ke sungai menyebabkan nanti ikan itu bisa berkurang populasi. Kenapa? Ikan yang bisa tidak mati Bapak Ibu. Yang mati apa? Telurnya tak bisa menetas lagi. Akhirnya apa? Ikannya kena tua pasti mati juga. Tapi anaknya ada, akhirnya hilanglah populasi ini. Bagi sebagian orang, apa pentingnya bagi kita ikan mati di sungai? Tapi itu kalau bagi orang biologi, itu adalah kekayaan hayati yang nilainya tidak bisa dihitung dengan uang. Kehilangan satu spesies berarti kita kehilangan aset sumber daya Indonesia yang tidak bisa dikembalikan dengan uang. Karena apabila spesies itu sudah hilang, perlu nanti uang sangat banyak untuk mengembalikannya lagi. Makanya ini harus diperhatikan. Kan tidak manusia yang mati. Manusia hanya ikan yang mati. Untuk apa kita peduli? Karena sama ciptaan Tuhan kan harus saling menyayangi juga. Tapi itulah mungkin tadi. Pasti sebagian ada berpikir begitu. Dan sebagian harus ada menyeimbangnya. Kalau semua kita berpikir ikan yang mati untuk apa kita peduli? Lama-kelamaan pasti manusia mati untuk apa kita peduli lagi? Jadi
inilah kami bentuk kepedulian kami pada lingkungan ini, kami buatlah alat sederhana ini dengan bakunya itu sehingga mudah dipakai. Bahan baku tidak perlu bahan zat kimia, sudah ada secara kita. Alat ini kalau 10 tahun tidak bisa berfungsi lagi, tersumbat, ganti material dengan tanah saja. Susunannya seperti susunan batu bata seperti ini. Seperti ini. Yang tahun ini adalah tanah, yang sebelah ini adalah batu split. Jadi susunan seperti itu. Susunan seperti ini akan tidak tersumbat. Dan disiraknya vulkan-vulkan itu sehingga loloslah dia sebagai yang sudah boleh dibuang ke lingkungan ke sungai. Atau kalau kami di sana masih yang praktek, digunakanlah ini untuk sebagai nutrisi bagi hidroponik. Dan nutrisi sudah tidak meracun. Dan sudah bisa digunakan sebagai hidroponik. Ini sini kami tanam juga dengan tanaman agar nutrisi-nutrisi yang masuk dari bakati itu juga bisa diserap oleh tanaman di sini. Kemudian ini tema ini terima kasih. Apa waktu saya masih ada Pak? Atau tanya masih ada? Atau sama Pak? Jadi gini Pak, ini kan menarik sekali Pak. Alhamdulillah saya juga dari lingkungan hidup, hadir dari Nakerin, dari Nakerin datang. Tapi kan jadi kita harapkan juga betul, tidak ya, tidak siapkan ya. Jadi kita bicara masalah limbah ini Pak, kan ini yang mengangkat kerjasama kita. Semoga kedepannya KPK dalam mengambil langkah-langkah perencanaan di dalam secara mikro maupun makro untuk partai tumbuh ini, sehingga stakeholder kita paham apa yang akan kita lakukan, baik dari segi perencanaannya, dampaknya, hasilnya. Kita nanti akan bicara benefit, outcome, dan impact dari kedua atau apa yang dilakukan oleh teman-teman KPD. Jadi mudah-mudahan Bapak sampaian kajian Bapak penelitian ini kan tadi sudah sederhana tapi kami tidak harus tinggi. Semoga kawan-kawan dari Erhan bisa menyikapinya, juga dari Nakerin kita seperti yang Bapak sampaikan tadi banyak mempergunakan pestisida, bahan-bahan kimia sehingga bisa dinetralisir banyak dengan tidak menggunakan dana. Jadi kalau memang ada dasarnya Pak, kita berikan yang apa saja. Rancangan juga. Nanti selanjutnya kita lagi pakai aja. Baik Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sekali ada sampai di Pertumbuh ini ditugaskan oleh Kemendikbud Pusat. Karena saya secara umum melihat ini sudah sangat bagus kalau pengelolaan lingkungan tingkatnya sangat bagus. Mengapa saya bilang saya ingin menyampaikan sedikit di kampung halaman saya bagaimana kami kondisi lingkungannya saat ini sudah sangat parah. Kita coba membantu kerusakan lingkungan di gas Pasaman karena revolusi industri sawit. Mungkin sebagian orang berpikir Pasaman itu kaya karena industri sawitnya banyak, orang-orangnya bagus, ekonominya tinggi. Mungkin itu betul, tapi berapa orang menyangka apa kondisi lingkungan sekarang? Ini kita coba melihat, ini Bapak Ibu tengok yang hijau-hijau di atas ini itu hutan, tapi yang sudah seperti ini itu adalah sawit semuanya. Dulu ini hutan Bapak Ibu, maka airnya ada di Pasaman ini ada gunung Pasaman, Kibong ke laut, Samudra India. Mulai ini ke batas utara sini sampai di sini Elbanis, Sikilang, Sasak sampai ke Tikung. Itu pulau ini sudah habis dengan sawit di seluruh hutan. Memang betul Pak Ibu, orang-orang dulu kayu
sekarang sudah batu. Dulu punya sepeda, sekarang punya mobil. Dulu sejuk, kalau Pak Lu pergi sana, gerak semuanya. Semuanya berpeluh. Dulu orang tak perlu pakai kipas angin, Bu. Sekarang kalau malam tidur harus pakai kipas angin. Kalau orang kaya pakai AC, seperti itu. Saya dulu kalau pulang kampung harus pakai kipas angin. Hangatnya. Jadi kalau saya hitam, Pak Ibu, karena memang suasana di sana itu panas, menghitam kan. Ini kita coba tampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Yang hijau-hijau ini adalah Gunung Talamau, ini masih ada hutannya. Terus kita nanti ke Lubuk Sukating, terus ini ke Sumatera Utara. Ini nampak petak-petak apa Ibu? Petak-petak ini adalah petak-petak sawit. Jadi semuanya hutan yang sudah sawit ini. Kalau ingin melihat hutan cuma ada puncak-puncak gunungnya. Selebihnya puncak gunung separuh sudah dijadikan teras individu. Seperti hari pertama kemarin konservasi dijadikanlah sawit. Inilah bentuknya sekarang. Ada sasak di bibir pantai ini, ada Sikilang, ada Sikapo, ada Elpamis, ada di sini Natal dan Sumatera Utara. Semua sudah saya sampai ke tepi lautnya sawit. Asalkan tidak ada penghuninya. Kalau ada penduduknya seperti di Elpamis, saya tidak sawit. Kampung saya tidak sawit, Bukit sudah sawit. Ekonomi luar biasa, devisa luar biasa. Kalau bagian revolusi industri kan itu ekonomi. Tapi sekarang kan ada agroekologi, seimbang antara sosial, ekonomi, dan lingkungan atau ekologi. 87. Penuh 30 tahun kemudian. Yang merah-merah ini menunjukkan daerah erosi yang lebih ditoleransi, guys. Yang hijau ini baru 14 ton. Oke, aman. Rata-ratanya berapa? 444 ton per hektar per tahun meningkatnya. Setelah berubah dari hutan menjadi sawit. Apa yang dinikmati sekarang? Mobil bagus banyak, Pak. Orang kaya baru banyak muncul ini. Tapi orang miskin baru juga bertambah. Di sini. Karena nelayan ini penghasilannya sangat berkurang. Ikan di sini musim tidak ada lagi. Karena lautnya kami analisa mengandung fosfor yang lebih baku mutu. Musim ikan sudah hampir tidak ada karena ikan yang bertelur itu yang telurnya tidak maksimal untuk menetas. Dari mana sumber kami? Nampak tanah-tanah ini menunjukkan bahwa segala pupuk yang dihasilkan oleh sisa pupuk itu yang berbahaya di sini. Karena setiap tahun orang memupuk sawit itu, Pak. Seperti dia bilang tadi, 50% cuma yang diserap, 50% lagi mengalirlah ke sungai sampai ke laut ini. Sini menumpuknya. Ini yang menerima akibatnya. Kita bandingkan erosinya ini dibandingkan daerah lain. Sumani di Solo cuma 76 rata-ratanya. Di sana banyak sayur, banyak sawah. Di Malaysia 153 meninggi. Di Portugal 20 ton cuma. Di Inggris di Yunani 12 ton. Di Prancis 8 ton rata. Di pasaman baru 444 ton. Tertinggi di dunia.
Tapi lebih tinggi lagi daerah Cina di Sungai Yangtze kabarnya. Tapi ini dibandingkan yang lain lebih tinggi. Apa yang terjadi? Nih, tahun 2011 terjadi kematian massal ikan di sungai. Air banyak mengalir ke laut. Di sini bagi orang ekologi, kepunahan ikan-ikan lokal endemik ini merupakan kehilangan yang luar biasa, tidak tergantikan dengan uang. Kenapa? pH-nya 5,27. Ini alatnya. Sedangkan untuk ikan ini amannya adalah sekitar 8 sampai 9. Untuk ikan sungai ini. Mengapa kok air yang sebanyak itu bisa pH-nya turun? Dari mana sumbernya? Tapi tentu waktunya lama. Dari mana lagi kalau bukan dari sisa-sisa pupuk ini tadi yang mengalir waktu hujan. Yang sudah ditopang lagi oleh air ini. Pertama masuk sedikit, oke, masih bisa. Masuk terus, tentu konsentrasi bertinggi terus. Aku tidak bisa lagi air itu menetralisirnya. Ikan yang di dalam yang menangguhkan akibatnya. Tapi ini tidak terasa. Ada juga orang yang pintar di sini mengambil keuntungan. Ya demo perusahaan itu, kemudian nanti setelah demo dapatlah aku kita itu tadi. Enggak juga jaga media bu. Itu bukan hanya ini berkaitan juga dengan apa? Kalau terjadi ini di tubuh, ini akan terjadi. Kenapa? Karena sini banyak orang pintar yang pandai bicara untuk bisa angkat kaki mereka di sini. Padahal undang-undang mengatakan mereka harus peduli. Bisa diberi ST pada perusahaan, tapi tidak terjadi. Dapat kita tengok sungai fosfatnya. Ini adalah baku mutu 0,05 ppm. Tapi rata-rata di sana 0,63. Air lautnya 0,3. Sudah melebihi baku mutu. Ini yang menyebutnya nelayan hidup di sana. Saya dulu berpikir, oh sekarang banyak dapat bantuan bos. Bantuan apa? Bantuan langsung tunai. Saya pikir dari pajak kelapa sawit ini. Tapi setelah tengok keluar berita, ternyata pengeluaran negeri kita juga meningkat, berarti tidak dari sini. Bukan dari pajak yang diberikan oleh ini. Bagaimana kondisi biota yang ada di pantainya? Ini kerang namanya Pak Ibu. Bahasa lokal sana ini kopah. Waktu saya kecil dulu jalan di pantai itu dicukil kaki kita. Banyak yang takut. Sekarang berjam-jam mencarinya ini yang tinggal. 7 buah cuma bisa didapatkan. 25 tahun lalu 1 meter persegi itu bisa dapat 300 sampai 400 buah. Ini kenapa kok bisa terjadi? Kopah itu peranti mati. Karena salah satu sifat dari kerang di laut ini ataupun di sungai, dia itu menyerap suatu hutan baik. Kemudian terbuka banyak di 150 hutan di sana jadikan makanannya, kemudian dikeluarkan air yang bersih. Jadi secara alami ini adalah dia itu bisa menetral hutan yang ada di air itu, racun fosfat nitrogen. Cuma karena dosis sudah terlalu tinggi, terlalu dimakan dan akhirnya dia sendiri yang keracunan, mati, tidak bisa pertimbangannya. Makanya tidak banyak lagi yang ditemukan di sana. Ini ibaratkan sisa-sisa produk evolusi saja.
seperti teori Darwin yang betul-betul yang resisten saja yang akan hidup lagi. Penyebab dari semua ini Bapak Ibu, setelah saya amati, saya cari, dan saya baca saja. Ada penyerahan tanah wilayah oleh datuk nenek mamanya kepada pengusaha. Ini apa para semuanya? Karena orang dulu itu berpikirnya kan memang dijanjikan sekolah, dijanjikan buat rumah apa sekolah itu, nah cucu mereka mau ditaruh tangan saja. Tapi tanpa disadari, karena ini yang punya bukan juga putra daerah di sana, yang punya perusahaan itu, maka mereka mengurasnya. Tidak begitu pedulikan terhadap lingkungan. Kami coba itu berapa sih keuntungan yang didapat oleh pemerintah daerah? Ini bukti paling penting yang kami coba. Dari pulutan-pulutan yang dihasilkan oleh limbah itu, dari total biaya pengolahannya kami setarakan yang biaya pupuk kurang lebih nanti akan diperlukan ada di sana advance itu lebih 20.000 hektar. Langsung karena daerah kecil tidak seluruhnya kami coba amati itu kurang lebih per tahunnya itu 2 sampai 6 miliar per tahun apabila mereka harus mengolah limbah itu secara bagus. Mereka perlukan, tapi dengan peralatan yang bagus, bukan dari kolam ikan. Sampai sebenarnya tidak awang itu namanya, tidak dapat dirasakan kerugian lingkungan itu langsung. Tapi ini mungkin lebih sekarang. Mungkin lebih sekarang dengan harga sawitnya. Jadi inilah kalau dibandingkan dengan orang lingkungan, mereka akan masa tersebut terlalu murah Anda membuat segala lingkungan ini. Tapi inilah yang terjadi dan lalu bagaimana untuk solusinya? Saya tengok lalu mungkin ini harus kembali lagi mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena saya tengok sendiri kalau dilawan itu sekarang nama perusahaannya pertama BPP Bakri Pasangan Plantation. Tahu Pak Bakri ya? Kemudian ada lagi perusahaan sana yang juga berafiliasi ke Prabowo. Ini kekuatan besar Indonesia bagaimana pengawalannya. Jadi proses sendiri harus kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan minta tolong kepada Dia untuk menyentuh hati mereka untuk peduli lagi kepada lingkungan ini. Karena kalau secara seperti kita memperjuangkan ini, kekuatan yang begitu besar di balik semua ini rasanya sampai bertambah pun kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Maha Kuasa nggak akan bisa terselesaikan. Jadi nomor satu ini harus masyarakat di sana harus mulai lagi mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasanya, minta tolonglah kepada Dia agar menyentuh hati orang yang mempunyai industri di sana agar memperhatikan kepada lingkungan. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampaikan ini berapa beruntungnya kita yang berada di kode tertentu ini, di kondisi lingkungannya dibandingkan saudara kita yang berdekatan kabupatennya dengan kita. Terima kasih, saya kembali Pak Ibu. Kalau ada kita diskusinya nanti mudah-mudahan
Ya, terima kasih. Bagi saya, pertama pribadi kami dan saya berpendapat dengan kawan-kawan hasil kajian penelitian Bapak ini, kalau bagi saya ini komprehensif sekali, mengungkap sosial, ekonomi, budaya, dan politik terangkum di dalamnya semua. Kenapa politik? Karena kita mengenal politik sawit sekarang. Indonesia kan jadi sawitisasi. Jadi rupanya sawit ini yang kita banggakan itu, kalau melihat dari paparan Bapak ini angka-angka itu negara ini. Tadi dari terang juga ada berita dulu pernah bahwa hasil minyak sawit itu pasti kita konsumsi, Pak. Untuk Indonesia, padahal dari hasil penelitian para ahli dan ahli yang sudah ada yang apa dalam penelitian itu konsumsinya kendaraan roda 4 atau kendaraan bermesin, Pak, bukan untuk konsumsi Indonesia, tapi tidak tahu juga. Terima kasih itu semua, Pak. Terima kasih Bapak sudah membuka kekelola kita semua di dalam ruangan ini dan kita ambil yang saripakinya. Kalau tadi sudah terlanjur dari dulu mengatakan Riau itu hebat, Pasaman itu hebat, Kalimantan hebat, sudah menjadi sawit semua. Tapi kalau kita lihat mulai dari waktu mutu, angka batas, segala macam saudara. Dan film Bapak Dokter Abdullah ini adalah proyek kedua dan bagaimana waktu dan kegiatan kita adalah hasil penelitian ini semoga bisa bermanfaat dan bisa dilalui tentang membesarkan memperbaiki untuk persiapan kebijakan dalam bentuk kebijakan jangka panjang dan panjang untuk beberapa ini. Jadi kalau harapannya dengan hasil kajian ini kita bisa mendiskusikannya dan kita membuka cakrawala kita sehingga kita bisa mengimplementasikannya secara ini pemerintahan kepada ini. Jadi kedepannya ini berupa sedikit online dari presentasi ini nanti. Jadi hasil-hasil dari penelitian kami ini juga sudah ada disampaikan, dipublikasikan dalam seminar-seminar internasional, dan juga sudah ada ini sedikit tentang penelitian. Dan ini adalah dan menambahkan kualitas dari perencanaan ke depan. Jadi perencanaan kita memang ada, walaupun kita tidak melakukan sendiri kajian-kajian itu, tetapi orang akademisi dan orang ahli yang sudah menelurkan dan melahirkan kebijakan-kebijakan ini, sehingga kita mempunyai cukup referensi yang kuat untuk memutuskan sesuatu hal dalam perencanaan pembangunan kita ke depan. Jadi Bapak Ibu yang menghormati, kehadiran Bapak Abdullah ini di pemerintahan Kota Bengkulu dan Nusa Tenggara Barat itu suatu hal yang langka. Jadi harapan kami hal-hal yang menjadikan keraguan yang menyebabkan kita
menjadi agenda untuk bisa mengarahkan pembangunan dan pekerjaan pembangunan yang berkelanjutan. Dan semua dalam konteks mendukung dan kita berharap ke depannya menjadi agenda untuk bisa mengarahkan pembangunan dan pekerjaan pembangunan yang berkelanjutan dan menghasilkan kondisi yang lebih baik untuk kita. Kira-kira saya kalimat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran untuk terima kasih Pak. Sedikit saran supaya inovasi ini bisa tersosialisasikan juga ke masyarakat gitu ya. Artinya kami mengusulkan untuk adanya penyampaian sebuah sederhana yang bisa datang bagi masyarakat awam terutama yang mereka sekarang Anda. Kalau ini bergerak karena ini bisa berbiar dan bisa sekolah rumah tangga juga bisa melakukan. Kita ada tampilan yang sederhana. Saya bayangkan ada semacam kalkulasi kalau misalnya tadi luasan dari SDBN ini tergantung dari kapasitas limbah yang dihasilkan juga. Nah, ini ada semacam tabel yang berapa limbahnya, berapa ukurannya, nah berapa apa saja bahan yang dibutuhkan, terus nanti ada kolom jadi bahan yang dibutuhkan, habis itu ada kolom lagi berapa biayanya. Nanti turun lagi misalnya luasannya berikutnya kapasitasnya lebih lagi prediksi. Nah itu kalau ada informasi yang bisa menyimpulkan itu lebih bagus lagi. Terus ada lagi semacam video singkat tentang pembuatan itu. Kalau misalnya itu ilmu itu kan mungkin kalau